Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita pasti ditolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam kita mengharapkan, merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak, supaya Allah menolong kita melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat perlu kita sadari dan pahami adalah bahwa Allah telah mempersiapkan waktu yang terbaik. Allah telah menentukan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, lawatannya di dalam kehidupan kita. Dia telah menetapkan waktu yang terbaik, dan Dia Allah yang Maha Tahu. Seringkali saya menegaskan bahwa kalau kita yang menentukan, saudara, kalau kita yang memikirkan, kalau kita yang memutuskan, seringkali itu sesuatu yang berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita pikir itu untuk kebaikan, karena menurut analisa dan logika kita, itu untuk kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu hari esok, itu bisa saja mendatangkan ketidakbaikan. Nah itu sebabnya, biarlah Allah yang menetapkan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di ayat 16 tadi dikatakan saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadi pertolongan bagi kita, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktunya Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita menantikan waktu yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kemahatauannya. Nah saudara, dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, untuk kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus. Dialah Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah juru selamat kita. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap percaya kepada Dia apapun yang terjadi. Tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara tetap bertekun dalam iman, maka saudara akan sampai kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan tepat pada waktu yang terbaik. Apakah saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saya percaya semua kita merindukan itu. Itu sebabnya setiap hari kita bertemu di dalam channel ini saudara. Melalui video ini saya berdoa bagi saudara, saya menopang saudara dalam doa, karena kita rindu bersama saudara mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, selain saudara berdoa, tetaplah hidup dalam iman, tetaplah bertekun dalam iman. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berdoa tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan? Banyak saudara. Banyak yang menjadikan doa itu hanya sebagai rutinitas, karena dia mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia hidup di dalam budaya berdoa dalam melakukan apa saja, sehingga doa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam hidupnya, dan dia melakukan doa itu terus menerus secara rutin dan kebiasaan tanpa iman sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena buktinya ada orang-orang yang rutin biasa berdoa. Saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan, kalau berdoa mereka berdoa, tetapi mereka juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Karena sekalipun mereka berdoa, di depan orang banyak mereka berdoa, tetapi di belakang mereka malah mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Itu satu bukti bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Tuhan sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara mau melihat dan mengalami pertolongan dalam hidup saudara, selain saudara hidup berdoa, saudara juga harus menjalani semua prosesnya dalam iman yang teguh, dalam keyakinan yang teguh di dalam perjalanan hidup saudara. Sekalipun sepertinya hari ini semuanya serba mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetapi tetaplah hidup berdoa. Sekalipun situasi saudara begitu berat, tetaplah hidup berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap percaya saudara, apapun kondisi saudara hari ini, tetap percaya Tuhan akan menolong saudara. Kemudian yang kedua saudara,
Ayat 15 dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, di ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus yang kita percaya, imam besar kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu artinya bahwa dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepada Dia, karena Dia mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi saudara, selain kita berdoa, kita juga harus dengan penyerahan, menyerahkan segala situasi, menyerahkan segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia imam besar kita yang menjadi pembela bagi kita. Dia pernah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia, dan kemudian di sana Dia dicobai, di sana Dia menderita, dan di sini dikatakan bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami seperti yang kita alami, bahkan lebih daripada itu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya serahkan kepada Dia segala masalah, persoalan, kelemahan-kelemahan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang merasakan apapun yang saudara rasakan hari ini. Dia Allah yang merasakan segala beban persoalan yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap serahkan kepada Dia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan, Dia alami apa yang saudara alami. Dia sanggup menolong saudara dalam semua apa yang saudara rasakan, dan Dia memahami segalanya saudara. Itu sebabnya tetap serahkan kepada Dia yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga ditegaskan di sini saudara, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, artinya tetap mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka saudara, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan hidup saudara. Namun sebelumnya mari kita komitmen kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap teguh berpegang kepada iman saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun kondisinya. Yang kedua, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan, Dia mengalami apa yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga saudara, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kepada Dia, maka saudara semakin dekat kepada pertolongan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendoakan saudara. Mari berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib.
yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizatmu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu
yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.